Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dalam melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum masuk materi, saya perkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya ada fasilitator saya, Bapak Andi Suhardiman. Beliau berasal dari Kabupaten Membrekan yang telah membersamai saya kurang lebih 2 bulan di program pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Boleh dikata beliau berperan sebagai angkatan darat. Kenapa demikian? Karena kami bertemunya lewat virtual atau secara daring, yang biasanya dimulai pada pukul 2 siang sampai pada jam 5 sore, atau bahkan biasa di rolling dari jam 7 malam sampai pada jam 10 malam. Di sebelah kiri saya ada pengajar praktik saya, ada Bapak Muhammad Arfin. Beliau berasal dari Kabupaten Bulukumba yang telah membersamai saya juga pada setiap kegiatan baik di lokakarya maupun pendampingan individu langsung di sekolah. Itu seputar tentang perkenalan dari tim fasilitator dan pengajar praktik. Baik Bapak Ibu, sebelum ini masih juga materi, ada pertanyaan pemantik, cukup dijawab saja setuju atau tidak setuju. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Kamu kasih? Setuju. Ya, setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Ya, itu tadi mungkin dari satu rekan guru mungkin ada yang bisa memberikan alasannya mengapa, misalnya bisa melihat satu pertanyaan itu mengapa memilih kata setuju. Tapi ada lainnya di sebelah sana tadi. Mungkin dari luar atau Guara ya, Guara. Ya, kalau misalnya kita bilang hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin alasannya apa? Itu saja. Iya, terserah kita. Iya. Iya, boleh. Boleh, Guara boleh. Pertanyaan di atas, pada poin 2 dan 3, pemberian hukuman dengan hal positif itu tentu sangat dianjurkan di dalam pendidikan sekolah, karena seperti yang dikatakan bahwa membaca atau membersihkan halaman memberikan dampak positif terhadap anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu upaya guru di dalam meningkatkan motivasi anak belajar adalah memberikan penghargaan. Artinya guru memberikan apresiasi terhadap apa yang anak dapatkan. Anak lakukan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu atas responnya yang baik sekali. Di sini tidak ada yang benar atau salah. Mungkin cuma penjelasannya saja mengapa misalnya memilih di nomor 1, setuju, di nomor 2 dan nomor 3. Seperti itu saja. Sebentar akan dibahas. Baik, pada topik dalam eksplorasi konsep di sini ada 6 ya. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Jadi ada 6 pembahasannya. Baik, yang pertama itu di pembelajaran 21. Ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwasanya di modul 1 itu di program pendidikan calon guru penggerak ada modul 1 ada 4 bagian. Di modul 1.1 itu ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 ada peran dan nilai guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 ada visi dan misi guru penggerak. Kemudian di modul 1.4 inilah yang kita bahas, disiplin positif atau budaya positif. Baik, di sini ada perubahan paradigma.
adik-adik yang di Sugata akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mungkin merayu, mengancam, menghardik jalan. Apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Mungkin 1-2 menit. Silakan saya. Misalnya bagaimana caranya supaya bisa membuka kepala tangan. Apa yang dilakukan? Saya merayu kah atau apa seperti itu. Iya. Anda udah yang bilang itu ada. Boleh apa saja yang bisa membuka. Iya, bermain peran dulu. Iya. Iya. Anda dengan yang baik kan teman kata bagaimana caranya supaya bisa misalnya rayu bagaimana supaya caranya ya kita genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Apakah bisa dibuka atau tidak? Baik Bapak Ibu, jadi ya terima kasih. Berarti Bu Ara sangat bagus ya karena ketika diguyur sedikit sudah bisa membuka kepala tangannya. Baik, di sini ada tadi yang telah dilakukan ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini ilusi kontrol ya, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu ilusi ya, ilusi. Ya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin bisa dilihat pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini orang lain misalnya di sini bisa mengontrol saya. Dan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin teman tadi membujuk, merayu, tapi kita yang jadi penentu apakah membuka kepala tangan atau tidak. Artinya hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Kemudian pada disiplin positif, menurut teori kontrol atau pilihan Dr. William Glasser, di sini ada beberapa ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Nah itu. Kemudian pada semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama biasanya seseorang biasa melakukan misalnya terlambat ke sekolah karena untuk menghindari hukuman. Itu masuk pada motivasi ekstrinsik, artinya masih dari luar, bukan dari kemauan dirinya sendiri. Misalnya saya memang mau misalnya tepat waktu kalau memang tanggung jawab. Tapi biasa terkadang masih ada rasa itu, masih ada faktor motivasi ekstrinsiknya, misalnya masih ada pengaruh dari luar begitu, bukan tidak di dalam diri. Seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol guru biasanya 1 penghubung, kemudian 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 itu pemantau, dan 5 itu manajer. Sebentar akan saya putarkan videonya supaya jelas. Kemudian setelah kita mengetahui posisi kontrol kita, sebentar akan diterapkan juga segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pernah saya itu demonstrasi ya di kelas 8 dan 9 untuk penerapan segitiga restitusi. Ada 2 kasus, yang satu siswa yang malas ke sekolah, terlambat ke sekolah, yang kedua siswa yang sering makan di kelas. Saya pernah share videonya Bapak kita, mungkin sering kita tonton. Itu hari di hidup. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa keterima, yang keempat itu kesenangan, yang kelima itu kebebasan. Sebentar. Nilai-nilai kebajikan universal selama ini kita kan sudah menggunakan K13, di mana mengacu pada siswa itu selalu di ini tujuannya itu siswa ini tujuannya supaya siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 kan? Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila selama ini kan. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu 6 elemen dari profil pelajar Pancasila.
Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang dijelaskan tadi, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kadang siswa datang tepat waktu karena hanya untuk menghindari hukuman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya mengerjakan tugas karena cuma ingin mendapatkan penghargaan yang telah dijanjikan oleh bapak ibu gurunya. Artinya dia melakukan sesuatu bukan dari dalam dirinya, tapi ya masih dari luar, masih dari motivasi eksternalnya. Padahal yang seharusnya kita harus mewujudkan siswa atau murid itu menumbuhkan dari motivasi internalnya dan dalam dirinya, kesadaran diri. Tapi untuk mewujudkan ini tentunya perlu kolaborasi dari semua pihak. Ya. Baik, ini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kapan dikatakan merdeka? Ketika kita sudah selamat dan bahagia. Makanya di setiap video pada Merdeka Mengajar itu selalu diakhiri dengan kata selamat dan bahagia. Nah itu filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dan orang yang meminta atau membujuk. Nah, di sini
yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Terkadang siswa yang bermasalah itu umumnya itu yang kurang itu adalah rasa kasih sayang. Artinya kebanyakan dari keluarga broken home seperti itu. Ya, keluarga yang kurang kasih sayangnya di rumah itu rata-rata siswa yang bermasalah seperti itu. Ya, tapi ini studi kasus juga yang di kelas 8 siswa tak semua pernah kejadian saya sering terlambat, artinya di kelas 9 sering terlambat datang ke sekolah, tidak ada gairahnya untuk belajar, bahkan tertidur. Bapak Ibu mungkin biasa kita jumpai kan, bahkan tertidur. Saya selaku guru juga bisa kita manusia biasa kan, sebelum menerima materi ini kadang merasa sudah datang terlambat, tidur lagi, tidak kerjakan lagi tugasnya. Ya, secara langsung kita menjadi sedikit sebenarnya. Tanpa kita bertanya, kenapa kita terlambat? Ada satu misalnya kebutuhan yang tidak terpenuhi, bertahan hidup karena untuk kebutuhan hidupnya. Kadang kita ada anak yatim piatu kasihan harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang harus dipahami dulu. Kemudian rasa kasih sayangnya kurang. Sehingga saya bertanya dulu, kenapa kita terlambat? Dia tidak jawab, dia sering bahasa. Sekalinya saya tanya, keesokan harinya ada lagi terlambat lagi. Saya tanya lagi, beberapa minggu ketemu lagi, baru dia bicara. Bu, saya kalau main bekerja sampai larut malam kasihan. Karena saya sendiri yang beli ini beli itu. Ya, itu yang harus kita pahami. Bahwasanya tidak semua itu siswa yang nakal itu bagaimana ya? Pasti ada sesuatunya. Nakal mungkin karena kurang kasih sayang di rumahnya, tidak ada yang perhatikan, mungkin karena kebutuhan hidupnya, itu yang perlu dipahami. Ya. Ini ada 5 posisi kontrol. Ya, ini ada 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Biasa di sini kalau penghukum, anggaplah guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu masuk kategori penghukum. Ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu masuk kategori polisi. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Apa di sini? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan sudah stres mengajar. Sudah dikasih tahu masih begitu lagi. Itu pembuat orang merasa bersalah. Seperti itu. Kalau misalnya teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat loh, ibu pernah bantu. Itu diposisikan sebagai teman. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Misalnya apa peraturan sekolahnya ketika mereka melanggar. Kemudian pada manajer, apa yang kita yakini. Kemudian apa yang bisa anak-anak itu lakukan, kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Artinya dari 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal itu adalah di posisi manajer. Tapi untuk sampai ke tahap itu, memang tidaklah mudah, butuh proses. Ya, karena kita kadang sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah kan. Saya terus terang waktu menerima, saya tidak tahu ya Allah, selama ini saya tidak di posisi ini. Dan untuk mencapai posisi manajer, memang perlu kita semua stakeholder dimulai dari guru sampai mungkin dengan orang tua siswa harus tahu ya kalau misalnya anak tak terlambat ke sekolah, usahakan pastikan dulu anak tak cepat bangun, dibangunkan dan sebagainya. Mungkin nanti bapak kepala sekolah mengundang orang tua murid mungkin, atau mungkin dalam kegiatan perpisahan dan sekaligus mungkin memberikan pengarahan seperti itu. Dari dewan guru atau guru BK, wali kelas, boleh siapa saja. Baik, saya tekankan dulu videonya. Kalau biasanya melihat secara audio visual itu lebih cepat memahami daripada saya berbicara. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi terbuku. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Membuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi Kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu.
Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dapat posisi pemantau. Ganti kapan yang lainnya? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, hingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah tadi mengamati 5 posisi kontrol, penghubung, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian posisi yang paling ideal adalah manajer. Untuk mencapai itu memang tidaklah mudah, butuh proses ke sana. Tapi semoga dengan apa yang sudah kita lihat tadi bisa diterapkan. Baik, di sini ada pernyataan-pernyataan, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu saja salah. Itu penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, itu tadi ya yang sudah kita lihat bersama. Itu di posisi teman. Kemudian memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya mereka mengerjakan tugas, siapa yang nilainya bagus dapat stiker bintang. Nah, itu pemantau. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ketika mereka ada masalah, maka akan dicarikan solusi. Seperti itu. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan tugas. Itu penghukum. Secara tidak langsung kita menyakiti psikis atau fisiknya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita sampai pada segitiga restitusi. Dengan kejadian yang tadi, maka diterapkanlah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3, ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan. Ini yang pernah saya buat di kelas 8 dan 9 dan videonya sudah saya share. Ini validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau misalnya kita bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa datang terlambat ke sekolah. Itu divalidasi dulu. Kemudian menstabilkan identitasnya. Kita mungkin berkata seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal ini, dulu pun pernah demikian, biasa terlambat. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Kemudian dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas yang pernah kita buat. Misalnya kalau tanggung jawab, artinya kalau jam 7.30 dimulai pembelajaran, jam 7.15 itu paling tidak sudah ada di sekolah. Nah, seperti itu berarti ada rasa tanggung jawab. Artinya kita harus memulai dari diri dulu sebenarnya. Ya. Karena untuk menerapkan ini harus memulai dari diri. Kalau misalnya 7.30 dimulai pembelajaran, nah kita usahakan insya Allah hadir sebelum jam 7.30. Seperti itu. Ini adalah penerapan untuk segitiga restitusi yang paling baik digunakan. Nah, baik, ini contoh tadi yang sudah saya paparkan. Kita sudah masuk pada refleksi. Saya mohon untuk 1-2 orang Bapak Ibu. Ini hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah melihat atau setelah mendapatkan materi ini? Mungkin dari Ibu Istri atau Bu Wara, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah melihat tadi ADPS yang disayangkan posisi misalnya dari pemukul, pemantau, manajer yang Ibu dapatkan setelah mendapatkan materi ini? Setelah mendapatkan materi asli. Setelah hal baru yang mengubah paradigma saya setelah melihat tayangan video tadi, ada hal baru bahwa karena selama ini sebelum saya mendapatkan materi ini, saya selalu bersikap menghukum, artinya saya yang harus benar karena saya adalah seorang guru. Ya, itu. Nah, setelah melihat video ini, ada beberapa hal yang seharusnya kita lakukan sebagai guru. Artinya dalam menyelesaikan persoalan anak itu dikembalikan ke anaknya sendiri. Masalah apa yang dihadapi dan solusi apa seharusnya yang harus dilakukan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu yang saya tangkap. Oke, terima kasih banyak Bu atas tanggapannya.
Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin Bu Aji, apakah atau mungkin share-nya ini tadi perasaan yang muncul, senangkah, sedihkah, Wisnu mungkin? Perasaan yang muncul, yang Wisnu mungkin perasaan yang muncul, atau Bu Aji boleh? Bu Aji, suara tak Bu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi terus terang dengan mengikuti sesi ini ada hal-hal yang selaku guru kita dapatkan. Mungkin dengan melihat materi ini kita bisa melihat disiplin yang bagaimana yang bisa kita terapkan pada anak-anak. Kemudian motivasi apa yang bisa kita berikan sehingga dengan adanya materi yang seperti ini kita berharap ke depannya karakter anak-anak bisa diperbaiki atau dirubah dari yang awalnya mungkin cenderung buruk atau kurang baik bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aji. Yang terakhir saja kita ambil. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti model ini? Modul ini, ya. Saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Kan tadi ada kan 5 posisi kontrol. Mungkin bisa diambil dari hukum, memantau, membuat rasa orang bersalah. Kemudian apa? Mungkin Bapak ada bisa satu yang saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Mantap. Mungkin manajer. Posisi kontrol manajer. Jadi setelah saya melihat apa yang ditampilkan di layar, terus terang saya merasa senang sekali dengan kegiatan ini oleh karena banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Macam mana itu? Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini, maka saya akan ambil pada poin yang keempat tadi sebagai apa tadi? Ya, yang ini posisi manajer. Manajer. Oleh karena dengan tindakan itu saya lihat penuh dengan kebijakan, hal-hal yang sifatnya sangat-sangat memotivasi siswa, sangat-sangat membangun, sehingga peserta didik kita tidak terlalu mengalami apa istilahnya merasa ditekan. Olehnya itu saya rasa dengan model itu bagaimana kita bisa memerdekakan anak atau membelajarkan anak secara efektif dan efisien. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat atas meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih atas seluruh atensinya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lismawati, saya rekan dari Ibu Nisbaini dari SMP N Satap 15 Bulukumba. Menurut saya dari apa yang sudah